Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, dengan terbitnya serangkaian data terbaru soal inflasi, mayoritas investor di Wall Street memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bunga acuan pada Desember. Tapi The Fed diperkirakan tak akan bertindak seagresif proyeksi semula, terutama memasuki 2025. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Indikator laju inflasi yang menjadi acuan utama Bank Sentral AS atau Federal Reserve menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 2,3% secara tahunan, menguat dari 2,1% bulan sebelumnya. Karena masih sesuai ekspektasi, sebagian pengamat menilai ini memperkuat kemungkinan The Fed memangkas lagi suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pertengahan Desember. We think there's a fairly high bar for them to skip this upcoming meeting and supply the market with a rate cut. Reason being is that oil prices in general have moved lower, and the cost of goods has remained fairly flat, and so there hasn't been a whole lot of upside pressure on prices outside of the service economy, which continues to do fairly well. You put it all together, we're not too far away from the Fed's 2% goal, and they would like to see rates move lower to hopefully broaden out economic participation and economic ongoing kind of performance across companies of various sizes in the United States. Tapi pengamat lain tak terlalu yakin, apalagi dengan indikasi bahwa laju inflasi masih sulit diredakan di beragam sektor. When we're looking at the data that's coming in, again, for a data-dependent Fed, this means maybe we just need to slow down a little bit. Maybe we were planning on a 25 basis point cut, but maybe we can skip this at the end of the year in December. And that is really what the market is pricing in. I think pausing is okay. I think the markets and the Fed watchers know that this is a cycle. The Fed isn't going to cut twice and then just wait forever. This is a pause in the cycle. So I don't think it's going to be misinterpreted as something that is wrong in the economy. The Fed baru-baru ini telah menurunkan suku bunga acuan 2 kali, yaitu sebesar 50 basis poin pada pertemuan September, lalu pada pertemuan selanjutnya bulan November 25 basis poin. Pertimbangannya saat itu, laju inflasi telah mulai terkendali, tapi pada saat yang sama ada kekhawatiran soal pasar tenaga kerja dan dunia usaha yang terus tercekik suku bunga tinggi. Sebagian analis menilai penurunan suku bunga acuan bakal berlanjut tapi tak sesering setiap pertemuan. The Fed acknowledges that the economy is remaining fairly resilient, is not in need of rate cuts, implying that we're not on the precipice of recession. And at the same time, I think they want to keep their powder dry if in case the economy does show a quicker demise. So right now, the Fed does not want to keep rates high for too long, thereby strangling economic growth. But at the same time, it doesn't want to end up re-stimulating inflation. PCE sempat memuncak ke kisaran 7% pada pertengahan 2022 yang membuat The Fed melakukan siklus pengetatan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN skala kecil sedang berkembang teknologinya di AS sebagai sumber energi hijau. PLTN ini sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN biasa dan pakar berpendapat lebih aman dari teknologi pendahulunya. Berikut laporan Validia Baraputri dari VOA. Apa yang Anda pikirkan jika ada pembangkit listrik tenaga nuklir di dekat rumah? Ini hanyalah sebuah instalasi. Sebuah perusahaan rintisan bernama Last Energy memamerkan komponen reaktor nuklir skala kecil di sebuah area perumahan di Washington DC. Dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir mini sumber energi hijau. Prototip ini hanyalah satu komponen dari puluhan komponen lainnya yang sama seperti ini yang nantinya dirakit menjadi satu pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN yang mereka buat hanya sekitar seluas lapangan football, sekitar 1000 kali lebih kecil dari PLTN raksasa. This is the power source of the reactor, where if the fission is occurring, creates heat, which is then
converted into steam, which then turns a turbine and then creates electricity. So this is the heart of the power plant. Meski kecil, reaktor mini hasilkan 20 megawatt listrik, jumlah yang cukup untuk aliri lebih dari 650 rumah. Reaktor mini Last Energy juga dapat dibangun dalam waktu kurang dari 2 tahun. When you're ready to assemble, right, and build the power plant, you just take each of those modules and snap them together, almost exactly like if you were assembling, a Lego kit. Keunggulan-keunggulan itu membuat reaktor skala kecil semakin dilirik di AS dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa. Bill Gates mendirikan TerraPower yang sedang membangun reaktor skala kecil di Wyoming yang direncanakan beroperasi pada 2030. Sementara baru-baru ini Google dan Amazon menandatangani kesepakatan dengan reaktor skala kecil. Nuklir dianggap sebagai salah satu energi bersih di AS dan mendapat dukungan bipartisan dari pemerintah. Riset baru-baru ini juga menunjukkan bahwa warga AS mendukung pengembangan teknologi nuklir di samping tenaga angin dan juga matahari. Pakar berpendapat teknologi tenaga nuklir di AS sudah berkembang jauh lebih aman. So when I think about like the major accidents that have happened historically, and what I know about the designs of the upcoming SMRs, and this question of can those same types of accidents happen? I'm pretty confident in saying no. Pemerintah AS mengatakan reaktor nuklir mini memiliki keunggulan karena dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan keamanan terkini, baik dari sabotase maupun bencana alam. So just like we've designed our power plants to be very easy to assemble, they're also very easy to take apart and decommission. Saat ini reaktor nuklir mini dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik industri. Tidak menutup kemungkinan reaktor mini dipakai untuk mengaliri listrik perumahan di masa depan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri, Rere Wahyudi, VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.